Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahi alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayasalimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ala baiti kiramil Fatihah. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang berhadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah Pak Charlie ini dalam rangka mengulangi kembali kajian kita yang sudah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jadi pelajaran kita malam ini sudah masuk kepada rukun sembahyang 13. Itu boleh Pak Arif dibaca. Ada 13 macam itu. Mulai daripada niat, baca tahiyat betul, kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Ya. Adapun rukun sembahyang itu 13 perkara. 1. Niat. 2. Tegak berdiri betul. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Fatihah. 5. Ruku'. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara dua sujud. 9. Duduk tahiyat. 10. Membaca tahiyat. 11. Salawat atas Nabi. 12. Salam yang pertama. 13. Tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Jadi kita mulai dari niat. Dalam kehidupan sehari-hari kan sering kita dengar itu niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, niat suatu pekerjaan gitu. Sering kita dengar itu. Bahkan di dalam beberapa hadis sering kita dapatkan informasi yang mengatakan an-niyatu fil qalbi. Niat itu ada di dalam hati. Sebenarnya bukan niat itu dalam hati, tetapi yang berniat itu ada dalam hati. Nah, siapakah dia yang ada dalam hati itu? Yang dia berniat, itulah diri kita sebenar diri, itulah ruh, itulah dia Nur Muhammad. Jadi dia itu berniat. Nah, pertanyaannya, apa itu niat? Niat itu adalah ya dia menyengaja terhadap suatu perbuatan ya dengan kesadarannya gitu. Jadi dia menyengaja melakukan suatu perbuatan ya dengan kesadaran. Artinya setiap apa yang dia buat dia tahu. Tidak ada ceritanya dia tidak tahu. Pasti dia tahu. Nah, itulah yang disebut dengan niat. Dan ada juga yang melakukan perbuatan
dia juga sudah berniat katonyo, tapi dalam perjalanannya dia tidak menyadari. Nah, karena kita bercerita tentang bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bagaimana cara sholat yang khusyuk, sehingga kita bisa mencapai Tuhan, maka cerita ini kita mulai dari niat itu sendiri. Jadi Bapak, untuk mengatakan kata sadar itu kan mudahnya. Sadarlah, lakukan kesadaran, munculkan kesadaran, macam-macam itu mudah gitu. Tanpa kita pahami apa itu sadar. Jadi sadar itu Bapak gabungan daripada rasa dan ingatan. Jadi rasa plus ingatan sama dengan kesadaran. Apakah boleh dikatakan rasa itu kesadaran? Ya. Apakah boleh ingatan itu dikatakan kesadaran? Ya. Tapi akan lebih sempurna lagi kesadaran itu kalau ingatan plus rasa disatukan, muncullah kesadaran. Nah, kesadaran itulah wajah daripada ruh, wajah daripada diri kita sudah diri. Jadi kalau kita sholat, ya dengan kesadaran, tidak bisa tidak sadar. Kalau tidak sadar kita tidak sholat, paling tidak sembahyang namanya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak ya, orang sholat, orang sembahyang kan mudah Pak. Kamu mau kemana? Kami mau sembahyang di masjid. Oke. Kamu mau kemana? Kami mau sholat di masjid. Oke. Nah, pas kita tanyakan dengan orang yang belajar, kami hendak mengumpulkan rasa diri kami kepada Allah melalui Rasulnya, karena Rasul itu adalah wasilah di masjid. Oke. Nah, jadi kita ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui kisah Isra wal Mi'raj, Pak. Dalam kisah Isra wal Mi'raj itu, adakah Nabi Muhammad itu berdialog dengan Allah? Ada Bapak dengar? Ada. Di mana tuh? Di Sidratul Muntaha. Coba Bapak perhatikan rute-rute yang harus dilakukan oleh seorang Nabi Muhammad sebelum dia bisa berdialog dengan Allah. Pertama kali kan di bedah dada, ya kan? Sudah itu dikeluarkan hati. Setelah hati keluar, hati pun dibelah. Dikeluarkanlah darah hitam yang disebut dengan hawa, pantang kelintasan, nafsu, pantang kerendahan, dunia, pantang kekurangan, syaitan, pantang kesimpulan. Jadi darah hitam yang ada di hati itu adalah hawa, nafsu, dunia, syaitan, sifat yang buruk. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Sifat ini digabung memunculkan 10 sifat. Ajib. Ajib itu artinya takjub, Pak. Memang kita punya kelebihan, kita pintar, kita ganteng, kita kaya, kita sukses. Akhirnya kita takjub dengan kelebihan kita tadi. Nah, biasanya kalau sudah takjub kepada apa yang ada dengan kita, timbul sifat yang kedua, ria, pamer. Tapi bukan Pak Candi tadi ya. Beliau ini mengeluarkan pisau-pisaunya bukan untuk hal yang lain, tapi untuk siapa tahu kan, kata Pak Arif itu dia beli kita sebuah sarang. Iya, saya tahu ya. Iya. Nah, tapi ria di sini dalam artian yang lain, bukan yang satu. Jadi setelah kita punya kelebihan, kita pintar, kita pengen diketahui orang.
kita ganteng, kita pengen diketahui orang, kita sukses, kita pengen diketahui orang. Ya selama itu memang sesuatu hal yang baik dan benar seperti yang dilakukan oleh Rasul, maka ria di sini tidak salah, Pak. Tidak keliru selama itu benar, Pak. Contoh begini, saya pernah dikritik orang, kata beliau itu Pak Abu itu orangnya ria, orangnya sum'ah, dia akhirnya pamer, Pak. Sum'ah itu pendengaran. Jadi saya jawab, apa yang Anda lihat tentang diri saya? Mungkin saya berceramah, mungkin saya bercerita, mungkin saya bernyanyi atau apa. Itu judulnya satu, cuma dakwah. Ya, namanya dakwah. Kalau dakwah ini kan harus diperlihatkan, harus diperdengarkan. Tidak mungkin kalau kita pendakwah tidak kita perlihatkan, Pak. Tidak mungkin kalau kita berdakwah tidak kita perdengarkan, tidak mungkin. Maka ini riya juga namanya, tapi riya yang baik serta benar. Nah, riya yang dimaksud di sini adalah riya yang membawa kepada kesombongan. Nah, itu. Jadi dibedakan. Nah, jadi setelah ajib, riya. Nah, setelah dia riya memperlihatkan kelebihannya, timbul ketakaburannya, merasa besar. Merasa paling pintar, paling ganteng, paling sukses, paling hebat, macam-macam. Tahu-tahu ada saingan, rival. Nah, saingan ini jangankan sekedar seimbang, bahkan lebih dari kita. Maka muncullah sifat yang berikutnya. Apa itu? Diri. Ya, jadi kan tadi ajib, ya, takabur, diri. Apa pula orang yang tadi? Wah, gawat ini, bahaya ini. Dan ini terjadi di mana-mana, Pak. Di perdagangan, di perkantoran, di perkebunan, bahkan di dunia perustatan, dunia pendidikan, irinya ada. Artinya rasa tidak senang dengan kelebihan orang lain. Nah, kalau kita kan dididik, kalau kawan kita memang pintar, kita bisa belajar. Kalau memang dia kaya, kan kita bisa minjem. Setidaknya kita bisa nembel mobil. Dan banyak hal yang bisa kita bawa kepada kesulitan. Air itu, Pak. Nah, setelah terjadi dia merasa itu saingan dia, timbul rasa ini tadi, meningkat ke dengki, Pak. Dengki. Kan ajib, riya, takabur, iri, dengki. Nah, kalau sudah dengki ini sifatnya bukan sekedar tidak suka, Pak. Dia sudah mulai ingin merusak. Makanya kita dengar rumah makan sepi, ya, kantin sepi. Bahkan melaporlah orang yang punya rumah makan tuh, Pak, kami ini akhir-akhir ini heran, Pak. Orang sudah berhenti di depan rumah kami, di depan toko kami, tahu-tahu dia lewat. Sudah tuh ada lagi yang mengatakan, Pak, kenapa kamu tidak buka rumah makanmu? Atau depot satemu, atau depot baksomu? Oh, buka. Enggak, Pak. Saya sudah perhatikan betul. Nah, itu adalah akibat ada hijab gaib. Nah, hijab gaib ini saya sampaikan dengan bapak-bapak malam ini. Ini kan di video kan ini. Hijab gaib itu, Pak, adalah kumpulan dari sesuatu yang karena sesuatu itu kita mandi wajib. Pertama kali, air mani dikumpulkan, darah haid, darah nifas, bekas mandi mayat, tanah kuburan, itu dikumpulkan. Kemudian diaduk, karena ada air mandi mayat itu diaduk, dan itu gelap, Pak, berefek kepada kegelapan. Nah, makanya kalau kita junub kan mandi wajib, harus digosok, karena waktu itu aura rohani kita tertutup.
tertutup, maka digosok supaya dia terpancar kembali. Nah, oleh orang dengki itu dijadikan alat untuk nutup warung, untuk nutup kedai, bahkan untuk nutup usaha-usaha, dan bahkan bisa menghilangkan semangat orang serumah kalau itu diserakkan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, Pak Abu, bagaimana caranya gitu? Nah, caranya adalah lihat syariatnya, Pak. Kalau orang men selesai bagaimana mandi? Orang nifas selesai bagaimana mandi? Orang melekas sperma bagaimana mandi? Orang yang sudah mati bagaimana mandi? Pokoknya dimandikan, Pak. Kedai itu dimandikan, orang yang punya kedai dimandikan. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menggerakkan rasa. Namanya jeruk nipis. Tahu Pak jeruk nipis? Nah, jeruk nipis itu kalau dibelah, tiba-tiba air liurnya Pak Charlie encer. Pernah ngalamin itu, Pak? Pas dibuka jeruk nipis, ngencer air liur itu. Pak Ari pernah? Pak Charlie itu pernah, ini lupa. Itu rasa asam gitu. Bukan, Pak. Cair. Apa? Cair ludah gitu. Nah, nanti Bapak boleh coba. Pas dibelah, tiba-tiba ngencer gitu. Nah, begitulah kekuatan energi jeruk itu, dia bisa mengencerkan sesuatu tanpa harus menyentuh. Nah, itu alat. Jadi dibuatlah mandian kedai, mandian orang yang punya kedai, disiramkan. Nah, tapi ada isinya. Nah, jadi isi ini akan kita sampaikan malam ini supaya bisa diamalkan oleh adik-adik. Pertama kali, ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita harus di tempat kita sholat, Pak. Kan kita nggak tahu di mana kita sholat, di mana kita mendirikan. Katakanlah dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajahmu ke kiblat. Kan sudah itu sampai di situ, fatahizu li maqam Ibrahim sholat, ambil sebagai maqam Ibrahim, kamu sholat di situ. Sampai di situ, maka payak budu bahzal bait, menghadap ke Ka'bah. Nah, di situ nggak kita buat air itu, Pak. Apa doanya? Pertama kali, auzubillah, kan? Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditutup dengan ayat kursi. Kemudian dihembuskan kepada minuman itu dan ke dalam air. Nah, ditambah lagi dengan yang tadi saya sampaikan ke Pak Charlie, mantra. Tapi sudah duluan tadi Pak Arif. Pak Charlie motong duluan dia. Nah, ada istilahnya mantra, istilah kita dulu. Jadi setelah kita tuh membaca yang tadi itu, ditambahkan dengan aku tiadakan diriku dalam keberadaanmu, maka terjauhlah aku daripada apa yang sudah engkau ciptakan dalam bentuk keburukan, baik di luar diriku ataupun di dalam diriku. Nah, inilah kajian kita kemarin. Seketika kita, loh kenapa Pak Abu kita mengatakan aku tiadakan diriku di dalam keberadaanmu? Memang kita tidak ada. Kita ada itu kan karena Allah katakan kita ada. Kan itu kajian kita kemarin. Kita cek kan, kita bersuara, kita bergerak. Bisa tanpa tubuh? Jawabnya tak bisa. Pertanyaan, siapa ciptakan tubuh? Ternyata Allah. Di sini kita tidak ada. Sudah itu kita terbiasa mendengar, melihat, merasa, berpikir. Kita kira kita juga. Dia surah As-Sajdah ayat 9, ternyata bukan kita juga.
summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika sempurna batang tubuh itu bukan dengan maknya, maka kesempurnakan jadi dengan cara kutiupkan roh aku ke dalam. Roh aku ke dalam. Sejak itu apa yang terjadi? Tubuh itu ada telinga, belum bisa dengar, maka dia bisa dengar. Tubuh itu punya mata, belum bisa melihat, maka dia bisa melihat. Tubuh itu punya hati, belum bisa merasa, dia punya rasa. Setelah apa? Setelah roh ditiupkan. Roh siapa? Rohnya aku, kata Allah. Nah, di sini pun kita tidak ada. Nah, seketika kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, di poin pertama aku tidak ada, di poin kedua aku juga tidak ada. Aku ada itu kapan? Dijawab oleh Allah, kamu itu ada seketika aku katakan ada. Bagaimana cara kamu mengatakan itu ada? Rohku itulah kamu. Nah, tapi ingat, dia yang ngomong itu, jangan kita. Bahkan Allah pernah mengatakan, kamu itulah aku. Dengan catatan, dia yang ngomong, jangan kita ngomong. Nah, dari mana kita tahu? Dari firman-Nya yang berbunyi, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang memukul, bukan kamu yang melakukan itu, tapi aku. Padahal jelas kita yang melakukan. Tapi dia mengklaim dia. Nah, itu terserahlah. Kalau dia yang mengatakan itu, terserah. Yang penting jangan gitu. Nah, di poin ini kita tidak ada. Seketika kita menuntut kepada Allah, ya Allah, kapan kami diizinkan untuk kami mengatakan kami ada? Barulah Allah ceritakan bahwa pada batang tubuh yang satu itu ada 3 hak. Ada hak ketuhanan, ada hak hamba, ada hak hewan, jin, iblis, setan. Ada 3 hak. Nah, hak ketuhanan kamu tidak boleh pegang. Kamu tidak boleh sentuh. Bahaya itu. Yang kamu boleh sentuh itu adalah hak kehambaan. Misalkan bangun pagi, kan tidur itu apa ya? Allah tidak mungkin tidur. Bangun pagi, kita ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, Allah tidak mungkin. Mandi pula, Allah tidak mungkin. Berbaju, berpakaian, makan, minum, bekerja, datang azan, sholat, Allah tidak mungkin. Nah, pada momen itu kita adalah hamba, dan boleh kita mengatakan itu kita. Saya bangun tidur, saya mandi, saya buang air besar, buang air kecil, saya makan minum, saya berbaju, saya bekerja, saya sholat. Boleh kita katakan gitu. Nah, termasuk mencari uang untuk makan anak istri. Boleh kita mengatakan itu kita mencari uang. Tapi setelah dapat uang, nah, hati-hati. Kita belikan rumah anak istri, kita belikan kendaraan anak istri, kita berikan baju, makan minum, pendidikannya sampai dia profesor. Pada posisi ini kita tidak boleh mengatakan rumah itu aku loh yang beli, kendaraan itu, baju itu, makan itu, kamu sekolah aku loh yang menyekolahkan. Itu sudah masuk koridor ketuhanan. Itu koridor Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Itu tidak boleh kita ngomong. Tapi kan Pak Mufiq kan tetap kita yang membelikan rumah, mobil, pakaian, makan, minum, dan macam-macam. Ya, mata. Lalu bagaimana caranya kita bisa melakukan itu, mengatakan kata itu? Caranya adalah Allah melakukan itu untuk kalian semuanya melalui saya. Itu baru masuk. Dalam paham ini hilang kesombongan kita, keangkuhan kita. Orang nak membalas jasa, jadi tidak pun tidak apa-apa. Itu. Nah, kemudian apa ciri-cirinya kita menyentuh hak ketuhanan? Kan kita kadang-kadang tidak sadar, Pak. Saya ngasih pengajian itu dulu Pak Charlie. Nah, kena ya. Karena isi pengajian itu adalah informasi tentang Allah dan Rasul, tentang nasihat-nasihat. Ya tidak mungkinlah Pak Bu menasihati
orang. Yang ada adalah Pak Abu dinasihati oleh Allah melalui diri Pak Abu sendiri, divideokan, dilihat oleh jamaah. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, dan termasuk penonton video, bukan Pak Abu menasihati Anda, tidak. Pak Abu dinasihati oleh Allah melalui dirinya sendiri, ditonton orang banyak, dilihat oleh jamaah. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu yang luar biasa atau kalian hebat, kita tidak bisa sombong gitu. Karena kita sadar itu bukan kita gitu. Kita hanya menyuarakan suara mengatakan kata Allah dan Rasul kepada kaum. Sejatinya pada diri kita sendiri. Maka ada ceritanya Pak Abu menasihati Pak Charlie, Pak Arif, Pak Wel, dah. Yang adalah Allah menasihati Pak Abu melalui diri Pak Abu sendiri. Ditonton orang banyak, ditonton oleh jamaah. Nah, itu tidak boleh lepas dari koridor itu. Kalau lepas dari itu sudah jatuh ke hak yang ketiga. Hewan, jin, iblis, setan. Apa yang terjadi? Mulai kita diiri-irian, berbenci-bencian, berbenci-bencian. Jadi orang-orang yang beriri dengki dalam bidangnya masing-masing sebenarnya itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang sudah menyentuh hak keturunan. Nah, disinilah kita diajarkan akhlak tasawuf, akhlak yang halus tentang budi pekerti. Nah, jadi dalam maknanya. Nah, jadi dengki tadi, kan itu kan, itu sudah menjurus kepada merusak orang. Nah, setelah kita rusak orang, ternyata tidak rusak, bahkan semakin bersinar. Maka timbul hasud. Nah, itu menghasut orang. Sudahlah kawan dengan Pak Charlie, sudahlah kawan dengan Pak Arif selalu. Pokoknya tidak beres itu, menghasut. Nah, hasutan ini belum tajam. Difitnah. Nah, buat fitnah. Ya seperti kita mesti pilkada ini. Sudahlah milisi A itu, tahulah kami, nah mulai. Setelah dia aji, ria, takabur, iri, deki, hasud, fitnah, seketika dia menang, dia sombong. Nah, siapa aku? Nak melawan aku, hancur kamu. Sombong. Jadi sudah dia aji, ria, takabur, iri, hasud, fitnah, tamak, loba. Puncaknya sombong, Pak. Tamak itu artinya selalu ingin. Loba ingin mempertahankan. Kesimpulan itu adalah puncak. Nah, itulah yang dibuang oleh malaikat Jibril dan Mikail yang ada dalam dada Muhammad sewaktu Muhammad itu dibedah dada. Darah hitam itu. Jadi 4 tambah 10, 14 memunculkan 3 sifat lagi: benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah yang dibuang. Nah, pertanyaannya, apakah benar Pak Abu Fikri Nabi Muhammad itu dibedah dadonya? Nah, kan gitu Pak. Nah, logikanya aja Pak Charlie kalau dibedah dado sampai ke bawah pusat, apa yang terjadi Pak? Mati Pak. Tapi kenapa ada ceritanya? Nah, itu. Kalau tidak diceritakan, kita tidak tertarik. Tidak paham. Sampai dibuka peluh hati tadi, dibelah peluh hati tadi. Setelah dibelah hati, dicuci. Maka ditanamkanlah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Nah, itu dia. Setelah ditanamkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, kemarin kita belajar tuh apa itu iman. Ya, iman cermin bagi Allah, wajib pada percaya pada kita kan. Nah, Islam itu ditarik pada Allah, sifat Allah wajib pada kita. Apalagi Pak yang kan itu tauhid. Tauhid, keesaan Allah nyata pada Muhammad, hakikat pada kita. Ma'rifat, pada Muhammad, menanam pada kita. Itulah yang ditanamkan dalam dadanya kita. Nah, kalau iman itu cermin bagi Allah, wajib pada percaya pada kita, apakah benar itu dimaksud dalam dada Muhammad? Tidak benar, itu hanya sebuah kisah cerita supaya kita paham bahwa itu menceritakan diri kita. Kalau kita tidak menghadap kepada Allah, wajib hukumnya dibelah dado, dikeluarkan hati, dibelah hati, dikeluarkan penyakit yang 4 macam yang melahirkan 17. Dimasukkanlah iman, Islam, tauhid pada dalam.
Nah inilah dasarnya ilmu tasawuf. Kan kita kenal tuh namanya tahalli, tajalli, pernah dengar Pak? Nah itu kan kita diremehkan orang. Udahlah tasawuf itu banyak buat itu, bikin apa hadis palsu macam-macam. Oh, tasawuf tidak pernah. Namanya tasawuf artinya orang halus budinya, halus pekertinya, halus akhlaknya. Tidak mungkin dia kasar. Itu. Tidak mungkin dia kasar. Nah, dari kejadian dibelah dada, kemudian dibersihkan, itulah yang disebut tahali. Itu tahali, Pak. Seketika dada kita dibersihkan itu tahali. Seketika kita dimasukkan iman Islam tauhid ma'rifat, itulah tahali. Setelah itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya tajalli. Tajalli. Tapi sebutannya tajalli. Siapa tajalli? Allah. Kapan? Di Sidratul Muntaha. Tapi tetap melalui proses tajalli. Nah, prosesing pembelah dada ini semua itu kias. Makanya dalam surat Alam Nasrah itu disebutkan Alam Nasrah laka sadrak. Adakah tidak aku sudah melapangkan dada kamu semuanya? Kata Allah melalui Rasul, dia nabinya, ya kan? Jadi di dada kita ini banyak penyakit, penyakit hati yang kedua semacam itu dibedah oleh Allah dan Rasul. Artinya dibukakan, kemudian disiram dengan nasihat-nasihat oleh Allah dan Rasul, tentu melalui orang-orang tertentu. Nah, kemudian setelah dia bersih, Pak, actionnya apa itu? Actionnya wudhu. Wudhu itu, Pak, prosesi pembelah dada itu. Dada dibuka, hati dikeluarkan, hati dibelah, hitamnya dikeluarkan, dicuci, dimasukkan yang iman serta ma'rifat. Nah, itu adalah prosesnya di kita namanya wudhu. Wudhu itu mengangkat kotoran zahir, mengangkat kotoran batin. Makanya seketika itu ada dalam kitab Qurannya, karena kita sudah berubah sistem, biar kita baca sendiri. Ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang beriman, jika kamu hendak mendirikan sholat, ya, faksilu wujuhakum. Pertama kali kamu bersihkan itu wajah kamu. Ayat apa? Waru'usikum. Maka kita setelah ini nanti kita baru buka. kita rubah sistem biar waktu tidak panjang. Jadi wahai orang beriman, bersihkanlah mukamu, kepalamu, ya. Sudah itu tanganmu hingga siku, kemudian kaki, hingga kedua mata kaki. Nah di situ cuma 4: muko, kepala, tangan hingga siku, kaki hingga kedua mata kaki. Pertanyaannya, kenapa muko duluan? Padahal Nabi Muhammad selalu mengajarkan telapak tangan duluan. Kok Quran mengajarkan muko duluan? Kalau telapak tangan duluan, kita tahu kalau itu, Pak. Telapak tangan dulu kan? Nah, kenapa muko? Atau kenapa wajah? Karena wajah itu jendela hati, Pak. Kalau hati itu bersih, nampak di wajah itu kebersihan. Kalau hati itu kotor, nampak di wajah itu kotor. Kalau wajah itu hati itu sedih, nampak sedih itu di muka. Pokoknya wajah itu adalah jendela hati. Artinya bukan wajah yang dibersihkan, tapi hati. Sebenarnya bukan hati, yang di dalam hati itu dibersihkan. Apa dia? Adalah roh. Bagaimana cara membersihkan roh itu? Apakah dibedah dado, dikeluarkan dari hati? Tidak juga, Pak. Carilah 8 pintu tempat masuknya kotoran ke dalam hati. Barulah bertemu telapak tangan. Ya. Kalau lah megang-megang gadis orang, bisa Pak. Mulut, hidung, dicuci muka, kena mata, telinga, kepala sampai ke kaki. Itu 8, Pak. Anggota tubuh 8. Dari situlah masuknya semua kotoran yang menjurus kepada hati. Jadi ketika kita mencuci telapak tangan,
mencuci tangan, kepala, hidung, macam-macam, sebenarnya kita cuci itu bukan itu, Pak. Yang punya itu, yang punya tangan, yang punya hidung, itu ruh itu yang dicuci. Wudu itulah prosesi membelah dada, wudu itulah prosesi tahali. Terjadinya kapan? Nanti dalam sholat terjadi. Gitu. Jadi itulah kejadian di zaman Nabi Muhammad dulu seperti itu kisahnya. Jadi kalau di umum kita katakan benar itu Nabi Muhammad dibelah dado, dikeluarkan hati, dikeluarkan darah hitam, dicuci dengan air zam-zam, dengan belanga dari surga, ditanamkan iman Islam tauhid ma'rifat, kemudian ditauhidkan kembali. Barulah dia diajak ke suatu tempat, di situ sudah menunggu kendaraan namanya buruk. Nah, buruk itu tidak besar, tidak kecil. Warnanya coklat kekuning-kuningan, ada bulu halus. Kalau dia mendaki, kalau dia melangkah selangkah sejauh mata memandang, jauh pandangan itu kepada Tuhan. Hanya saja, kalau buruk itu mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Dia menceritakan tubuh badan jasad kita. Buruk itu kendaraan. Tidak besar, tidak kecil. Artinya dia yang besar, dia yang kecil, Pak. Badan. Sudah itu warnanya coklat ke kuning-kuningan, ada bulu-bulu halus. Itulah cerita badan Pak Charlie itu. Nah, kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Itulah waktu dia bersedekap, Pak. Pendek kaki depan itu. Waktu dia mendaki, Pak, ya. Dia berdiri itu mendaki. Panjang kaki belakang. Tapi kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Dia cerita badan itu, Pak. Makanya orang-orang di luar Islam itu mencemooh Isra Mi'raj, menurut saya wajar-wajar saja. Karena dia memaham teks, bukan konteks, bukan inti dari itu. Nah itu, dan tidak salah juga mereka itu. Termasuklah subhanallazi asra bi abdihi lailan minal haram ilal masjidil aqsa. Itu dikritik beliau. Dikritik oleh mereka. Bagaimana mungkin? Tapi yang mereka kritik itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di zaman Nabi Muhammad belum ada. Adanya setelah zaman Abu Bakar. Zaman Umar bin Khattab. Nah, Masjidil Haram di zaman Nabi Muhammad belum ada. Kalau ada bukan Masjidil Haram namanya. Karena masjid itu kan tempat sujud. Masjid yang mulia. Kalau ada namanya kuil. Dan Ka'bah itu ada patung besar 4 buah, Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekeliling patung itu ada 360 buah patung kecil-kecil. Tempat mereka itu memuja, menyembah dewa-dewa. Tempat minum juga, kadang-kadang main perempuan juga. Tidak mungkin itu dikatakan masjid. Nah, pada tahun 10 Hijriah barulah itu dijadikan masjid. Setelah kapan? Setelah Nabi Muhammad dan pasukannya menyerang Mekah, tapi tidak ada perlawanan. Akhirnya patung itu dihancurkan, dibersihkan. Pada tahun 10 Hijriah, azan pertama kali dikumandangkan di atas Ka'bah. Waktu itulah Nabi mengatakan, jadikanlah di tempat sujud. Berarti bukan itu ceritanya ini. Tempat sujud yang mulia itu adalah tempat kita sujud yang pertama kali dulu. Seketika kita lihat Allah, tidak nyata Allah, hingga nyata Muhammad. Maka dia berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Kita jawab, bala syahid. Benar engkau dengan Tuhan kami. Akhirnya kita sujud. Tempat kita sujud itu namanya masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Masjid tidak mulia, orang situ mulia. Siapa itu? Itulah wujud serta Allah. Sifat Allah. Rasul namanya. Kalau kita bukan yang mulia, tapi yang dimuliakan. Kalau kita di situ. Gitu. Nah. Jadi kisah Isra Mi'raj itu semuanya ada kias. Tidak itu cerita. Apalagi Nabi Muhammad itu naik kuda ke langit itu. Lagi naik pesawat aja susah, Pak. Angin itu kencang. Pesawat kalau lagi berjalan, dibuka pintunya, terbang lalu orang, Pak. Makanya naik kuda anteng atau naik buruk. Tidak mungkin. Karena ceritanya pun bukan itu. Nah, sudah kan? Itu kan cerita kesadaran itu.
Jadi untuk berdialog dengan untuk bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah yang tidak nyata Allah, yang nyata Rasul, itu cuma terjadi di Sidratul Muntaha. Sidroh itu kalau bahasa kitanya sadar. Muntaha itu tertinggi. Pada tingkat kesadaran tertinggi baru kita bisa bertemu dengan Allah yang nyata Rasul. Disitulah kita berjalan. Kalau bukan di atas kesadaran yang tertinggi, tidak bisa kita dialog. Pasti kita ke pasar, ke kebun, ke kantor. Itu namanya kita tidak sadar. Ujung-ujungnya assalamualaikum aja. Jadi Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran tertinggi. Nah, jadi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu berapa langit Pak? 7. Kalau langit 7, bumi berapa Pak? 7 juga kan? Karena ada Dialah yang menciptakan langit dan bumi, jumlahnya 7. Kalau kita katakan bumi ini jumlahnya 7, mustahil lah Pak. Di satu galaksi itu aja jumlahnya miliaran. Nah itu, ya kan Pak? Nah, cuma satu galaksi Bima Sakti, ada lagi galaksi lain. Ada buminya enggak di situ. Lebih dari itu miliaran. Lalu apa maksud 7 lagi 7 bumi? Nah, lagi-lagi harus dipikirkan, direnungkan. Nah, itu. Jadi yang disebut dengan langit itu atas Pak. Bumi itu bawah. Siapa di atas kita? Allah dan Rasul. Nampak? Siapa di bawah kita? Manusia. Kita kan roh Pak. Manusia itu di bawah kita. Yang dia tercipta dari tanah. Di dalamnya ada unsur yang empat. Jadi ke atas 7, ke bawah 7. Jadi cak mana ceritanya Pak Abu? Nah, barulah kita masuk sifat 20. Di sifat 20 itu ketemu cerita itu. Jadi Allah ini, coba Bapak tengok ada sifat 20. Namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang menyertai aku. Betul Pak? Nah, coba Bapak baca sifat 20. Baca dulu. Apa awalnya? Manmu. Apa Pak Charlie yang baca? Itu berapa? Abdul coba Pak Arif. Sifat 20. Adapun sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah Ta'ala yaitu 24. 1. Wujud, artinya ada. 2. Qidam, artinya sedia. Terus belakang. Ada aja. Pasti ada Samun. Belakang. Belakang. Jadi sifat itu dibagi 3 tuh Pak. Ada namanya solbia, ada namanya ma'ani, ada ma'nawiyah. Ada betul Ya, solbia. empat sifat. Solbia. Nafsiyah, salbiyah, Oh ya nafsiyah, solbia, Solbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. ma'nawiyah. Nah, coba Bapak baca sifat nafsiyah. Satu sifat nafsiyah, ya ini sifat dirinya Allah, yaitu satu wujud. Nah, stop. Jadi sifat nafsiyah itu cuma satu Pak. Sifat dirinya Allah itu cuma satu, tidak 2. Bisa Bapak tebak siapa dia? Dia Muhammad. Itulah satu sifat. Nah, itulah wujud serta Allah. Makanya sifat nafsiyah itu cuma satu. Dia adalah wujud serta Allah. Dia adalah Rasul yang dirasulkan. Nah, itu Pak. Terus yang kedua sifat. Sifat salbiyah, Nah, apa itu? ya ini sifat yang melazimi sifat nafsiyah, menepikan barang yang
tiada patut bagi zat, yaitu 5 sifat. Kidam, bako, mukhalifatuhu lillah wadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Jadi sifat solbiah ini sebenarnya ada bahasa lain yang lebih mudah Pak. Sifat yang mewarisi, sifat yang melazimi, sifat yang mewarisi, sifat yang melazimi. Nah jadi yang mewarisi itu adalah Allah kepada Rasul, Rasul kepada kita. Nah itu artinya dia mewarisi. Nah kemudian seketika ruh tadi melazimi sifat itu, maka nyatalah sifat itu dalam suara, kata, dan perbuatan. Maka itu namanya sifat solbiah. Pertama apa namanya? Nafsiyah. Bukan, sifat solbiah. Sifat kidam. Kidam. Kidam itu sedia Pak. Sedia. Ya. Sedia itu artinya ado dia. Itulah cerita tentang roh itu Pak. Ado dia. Roh itu ado dia. Dia datang daripada Muhammad, Muhammad datang daripada Allah. Yang kedua, Bako. bako. Nah, dia itu baka. Dia itu kekal. Jadi kalau badan kita mati Pak, dia tidak mati Pak. Karena dia berasal dari sesuatu yang kekal, yaitu Muhammad. Muhammad dengan Allah. Yang ketiga, Mukhalifatuhu mukhalafatu lil hawadits. lillah wadis. Nah, mukhalafatu lil hawadits itu artinya bersalah-salah dengan yang baru. Kalau roh itu lama, yang baru apa Pak? Tubuh, badan, jasad. Jadi roh dengan tubuh badan jasad itu Pak tidak pernah akur Pak. Bersalah-salahan Pak. Nah terus Qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu artinya dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri didirikan oleh Tuhannya Pak. Di antara langit dan bumi. Langit atas, bumi bawah. Dia ada di situ Pak, di hati Pak. Nah, itu. Kemudian Wahdaniyah. wahdaniyat, satu saja yang menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin. Nah jadi sifat solbiah ini menceritakan roh kita Pak. Tapi kita tidak cerita itu karena kita cerita tentang 7 tadi ya. Yang kedua apa? Sifat apa? Yang ketiga sifat apa? Sifat salbiah nih. Ma'ani. Sifat salbiah, Ya. misalnya sifat ma'ani. Ya, masuk sifat ma'ani Pak. Coba. Satu, Dan itu sifat yang perlu di atas, sifat zat yang tiada bercerai dengan zat, yaitu 7 sifat. Kodrat, irodat, ilmu, ayat, ramah, nasir, kalam. nah, berapa jumlahnya Pak? 7. Nah, itu sifat Allah Pak ya. Nah, jadi 7 sifat Allah tadi, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sami', basar, kalam. Allah tinggi ya Pak. Rasul tinggi ya Pak ya. Nah, jadi inilah 7 sifat Allah yang nyata di Rasul. Itu tinggi Pak, itu langit Pak. Ada berapa Pak? 7. Nah, jadi kodratornya Allah kuasa Pak. Allah kuasa. Nyata kekuasaan Allah itu pada Rasul Pak. Ingat Rasul ini bukan Nabi. Kita tidak cerita Nabi. Jadi kodrat dia Allah, artinya kuasa, nyata di Rasul. Jadi Rasul adalah kekuasaan Allah atau kuasa Allah. Nah sifat kodrat ini Pak ada di bawah Pak. Siapa di bawah tadi? Kita kan Pak. Di bawah kita tubuh Pak. Nah, namanya bukan kodrat Pak, tapi kodirun. Coba Bapak tengok ma'anawiyah. Kodirun kan dikuasakan Pak. Nah, dikuasakan. Di mana tempat tegaknya sifat itu? Di otak, di tulang, di urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Jadi Pak Charlie bisa berpikir dengan otak, bisa tegak dengan tulang, bisa bergerak dengan itu karena kodrat Allah yang tadi Rasul di kita namanya kodirun. Tempat posisinya otak, tulang, urat.
Kodrat itu adalah langit pertama, Qadirun itu adalah bumi pertama. Itu ceritanya itu Pak. Tidak cerita langit yang kita tengok itu, tidak cerita bumi yang kita pijak ini. Ya, jadi kodrat di Allah nyata di Rasul itu di atas Pak ya, langit pertama. Di kita ada namanya Qadirun, dikuasakan. Tempat tegaknya di otak, di tulang, di urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Satu yang rusak Pak, tidak jadi kita berpuasa Pak. Kenapa Pak Abu menyampaikan itu? Untuk pembuktian bahwa kodrat itu memang ada di kita, letaknya di otak, tulang, dan urat. Kita uji Pak. Pak Charlie otak bagus, tulang bagus, urat tidak bagus Pak. Berarti tidak banyak bergerak Pak. Bisa berkuasa. Itu aja sudah dikatakan tidak berkuasa bergerak, tidak kuasa bergerak kan Pak. Nah, atau otak bagus, urat bagus, tulang tidak bagus, bisa berdiri? Tidak bisa. Tulang bagus, urat bagus, otak tidak bagus, bisa berpikir? Tidak bisa. Berarti kodrat di Allah nyata di Rasul di kitab Qadirun, tempat tegaknya di otak, di tulang, di urat. Otak kuasa berdiri, otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Inilah bumi pertama, Qadirun itu Pak. Nah, bapak-bapak harus meningkatkan kesadaran di bumi pertama ini Pak, biar bapak bisa menembus langit pertama. Kita ngomong dengan Allah tuh hanya bisa terjadi pada sidratul muntaha. Sidroh itu kesadaran, muntah itu tertinggi Pak ya. Tapi dimulai daripada kesadaran yang pertama. Di bumi yang pertama, itulah tadi kesadaran kita berpikir, kesadaran kita berdiri, kesadaran kita bergerak. Jadi rangkap kajian Tuhan. Kalau belum bisa kita sadar dan berpikir Pak, belum sadar kita berdiri, belum sadar kita bergerak, tidak Pak, tidak bisa kita naik ke langit yang kedua. Jangan kedua, langit ke satu tidak pacak kita naik Pak. Nah, jadi dianjurkan oleh Rasul, tingkatkanlah kesadaran langit pertama. Ya, di bumi pertama dulu, baru masuk ke langit pertama. Jadi jangan cerita langit yang kita pikirkan seperti yang nampak itu tidak. Tuhan tidak cerita itu Pak. Kak, tanya jawab ini terakhir. Pak Jami tidak tanya. Sudah? Yang kedua? Sifat ma'ani tadi? Yang kedua? Ma'ani yang kedua, irodat. Nah, irodat. Irodat itu Pak, itu langit kedua itu Pak. Artinya irodat berkehendak Pak ya? Nah, Allah berkehendak. Irodat ya, nyata di Rasul. Di kita ada itu Pak. Maridun. Di bumi ada namanya Maridun. Berkehendak itu ada di kita namanya Maridun. Tempat tegaknya di mana Pak? Di daging, di kulit, di bulu atau rumah pada kita. Jadi otak, tulang, urat dibungkus dengan daging Pak, dibungkus dengan kulit, dibungkus dengan bulu. Akhirnya kan berbentuk Pak Charlie kan? Berbentuk apa kan? Setelah kita berbentuk apa yang terjadi Pak? Kita butuh pijakan dibuat bumi. Kita butuh atap dibuat langit. Kita butuh segala sesuatu, dibuatlah segala sesuatu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dia yang menjadikan segala sesuatu itu untuk kamu semuanya. Kapan dimulai? Semenjak ada daging, kulit, bulu atau rumah yang membungkus otak, tulang, dan urat. Jadi tidak main-main siapa kita nih Pak. Tuhan yang Maha Agung aja bergerak gara-gara kita. Saking sayangnya. Jadi setelah otak, tulang, dan urat dibungkus dengan daging, kulit, dan bulu atau rumah tadi, maka terjadilah langit, bumi, dan macam-macam itu. Tetapi dalam prosesnya itu dulu diciptakan oleh Allah, baru kita turunkan. Jadi tak ada satupun langit dan bumi yang tidak kenal dengan kita. Pasti kenal, karena kitalah penyebab adanya mereka. Tanpa kita, mereka tidak ada. Dalam bahasa lain, mereka tidak diciptakan oleh Allah terus. Karena kita Pak.
Nah, maka di bumi yang kedua ini sadarlah kita dalam berkehendak. Itu kan banyak kehendak, Pak. Ya kan, Pak? Sadarlah kita dalam berkehendak. Banyak kehendak kita nih. Carilah kehendak yang padek-padek, yang elok-elok, yang benar-benar, yang lurus-lurus. Tapi jangan keburu-buru, sabar, pelan-pelan berproses. Kebanyakan orang jatuh karena kehendak, Pak. Ya kan? Gaji kecil, kredit banyak, apa yang terjadi, Pak? Utang kan, Pak? Pening kepala ini, bekerja hanya untuk membayar utang. Lemah semangat, lemah hidup. Dengan bini ribut, dengan anak ribut, dengan orang ribut. Hilang rasa harga diri. Karena nak bayar utang, nggak tahu gaji kecil, utang banyak. Salah siapa? Salah kita karena tidak sadar dalam berkehendak. Jadi di dunia ini tidak ada yang miskin, Pak. Tidak ada yang miskin. Cobalah, kalau ada tinggi, ada rendah. Ada sempit, ada luas. Ada putih, ada hitam. Ada hidup, ada mati. Ada kayu, ada kan begitu, Pak. Sebenarnya bukan ada kaya ada miskin, ada kaya ada cukup. Yang miskin itu ada, Pak. Kemiskinan itu ada karena kita ciptakan. Kenapa? Tidak bisa mengatur kehendak tadi. Cobalah kita miskin cara miskin, kita sederhana cara sederhana, kita kaya cara kaya. Jangan kita miskin nengok kawan yang sederhana, jangan kita miskin nengok orang yang kaya. Nanggung kita, Pak. Akibat tidak sadar dalam kodrah. Akibat tidak sadar di langit, di bumi yang kedua. Tidak akan mungkin bisa membuka langit yang kedua. Ya cak mana nak ke langit, Pak? Cak mana berpikir tentang Allah dan Rasul, Pak? Utang banyak. Yuk sebentar kita memikirkan usaha. Utang kemana-mana. Baru nak buka dagang, baru nak sholat, orang lagi utang. Tidak konsentrasi. Jadi kalau ada kaya, Pak, bukan miskin, ada miskin itu tidak pernah. Tapi Pak, kami nengok ada orang miskin susah makan. Tidak mungkin susah makan, Pak. Karena orang makan kalau kenapa nyusulkan makan? Kalau tidak makan dulu, mungkin malas. Malas dalam agama tidak ada. Yang ada cuma kerajinan, kesungguhan. Ya kalau kita rajin sungguh-sungguh, Pak, milih-milih bekas-bekas aku orang itu makan, Pak. Jadi apa namanya tadi? Iradat ya Allah yang tadi Rasul kita mari dulu. Nah, itulah langit kedua, bumi yang kedua. Iradat tadi langit yang kedua. Kemudian ilmu di Allah. Yang tadi Rasul ilmu itu. Makanya Rasul bisa menceritakan kejadian sebelum alam semesta ini terbentang. Bisa menceritakan kisah Adam sampai Isa. Bahkan bisa menceritakan alam akhirat. Karena ilmu di Allah nyata di Rasul. Dia baca ceritakan dia. Bukan dia dapat bisikan Jibril. Kelak dulu cerita Jibril. Dalam agama ada ceritanya kita dengan kecil orang langsung kita sampaikan. Tidak ada itu, Pak. Apalagi yang sifatnya aktivitas. Nah, itu. Bahkan dikatakan jika datang orang fasik kepada kamu berita, cek dulu kebenarannya. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu adalah orang yang ngomong karena dapat dari orang pula, bukan dari pengalaman dia. Itu surah Hujurat ayat 6 ya. Batin Nabi Muhammad dia menyampaikan cerita dulu hari ini yang akan datang, bukan karena bisikan. Memang dia tahu Muhammad Rasul, kalau Muhammad Nabi mungkin. Nah itu ya. Nah itu. Di ilmu dia Allah, nyata di Rasul di kita namanya alimun. Tempat tegaknya di mana, Pak? Di hati. Hati itulah bumi yang ketiga, Pak Charlie. Ilmu dia Allah, nyata di Rasul. Ilmu itu dan langit ketiga. Di kita hati itu bumi yang ketiga. Nah, artinya Allah tahu, Rasul tahu, kita juga tahu. Tapi kita lupa. Makanya ada istilah belajar. Apa itu belajar? Mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itulah belajar. Kalau kita belajar, Pak, berarti kita sudah meningkatkan kesadaran di bumi yang ketiga. Maafnya, belajar itu memang bersiko, Pak. Nah kita kan sekolah galau dulu. Bangun tidur masih ngantuk, harus bangun.
harus mandi, harus berseragam macam-macam, harus lapar siang hari. Waktu ke kuliah apalagi, kan Pak Charlie pernah kuliah, Bapak Pak Ari pernah kuliah, Bapak pernah kuliah, sarut apa? Buat tugas, berat memang. Kalau saya baru kemarin ngalami. Cewek. Ya, Betul. Berat. Makanya kita tidak boleh mengalah di sini. Memang tantangan mencari pengetahuan, mencari ilmu itu berat. Tapi ingat, ilmu di Allah nyata di Rasul kita alimun. Tempat tegaknya di hati. Bapak tahu siapa itu alimun? Alimun itu diri itu tuh lah, Pak. Ruh itulah alimun. Jadi Allah tahu, Rasul tahu, dia tahu, cuma kita lupa, Pak. Nah, tingkatlah kesadaran berilmu. Itu bumi yang ketiga. Tingkat kesadaran ilmu, cari pengetahuan, cari pemahaman, belajar yang banyak. Ya, memang kalau ya ngomong kita ngantuk kan, lemes, capek, ya resiko. Untuk mencapai sesuatu yang berharga itu memang payah, Pak. Sama dengan orang gali emas itu, Pak. Jangan gali emas, gali air aja susah, Pak. Gali sumur. Apalagi gali ilmu. Nah, jadi ilmu di Allah nyata di Rasul kita namanya alimu, tempat tegaknya adalah di hati. Hati itulah bumi yang ketiga. Nah, tingkatkan kesadaran ke situ, Pak. Kemudian yang keempat, hayat di Allah ya, nyata di Rasul. Itu langit keempat tuh, Pak. Ada di bumi yang keempat pula. Di mana tempat tegaknya? Di jantung, Pak. Kalau kita dioperasi, Pak, jelas roh kita melayang, Pak. Tapi jiwa kita tidak. Karena dia dalam jantung. Kalau yang di jantung itu stop, udah mati gitu, Pak. Nah, tingkatkanlah kesadaran di bumi yang keempat ini, kehidupan ini. Makanya kata Nabi, Ihtani khamsan ala khamsin. Jagalah 5 sebelum tanggal 5. Pertama kali, jaga hidup sebelum mati, jaga muda sebelum tua, jaga kaya sebelum miskin, jaga sehat sebelum sakit, jaga sempat sebelum sempit. Itulah ciri-ciri orang yang sadar dalam kehidupannya. Iko tidak pas muda baleha-leha lah tua baru bekerja. Tidak kerja, tidak makan, akhirnya dah narik gerobak lah tu lawat batu, kena kalau ada lagi. Itu. Itu adalah bumi yang berapa, Pak? 4. Ini Pak sadar, Pak. Iya. Jadi kita harus sadar dalam kehidupan. Kemudian yang kelima, sifat Allah tadi sama nyata di Rasul. Jadi Allah dan Rasul itu pasti dia mendengar, Pak. Pasti dia mendengar. Apa yang ada dalam diri kita pasti dia dengar. Kalau Bapak buka surah Al-Hadid ayat 4, nanti kita bedah ya. Itu di ayat terakhir tuh, ada kalimat yang bunyi begini. Innahu ya'lamukum bizzati sudur. Allah dan Rasul itu tahu tentang kamu melalui zat dalam dada. Zat dalam dada itu ruh. Ruh itu datang dari dia, tahu. Gerak hati itu dia tahu. Nah, jadi sama atau samia di Allah nyata di Rasul di kita samiun, Pak. Samiun itu tempat tegaknya di telinga, Pak. Telinga itulah bumi yang telinga. Samiun itu adalah langit yang telinga. Tempat tegak di telinga itu, Pak. Maka tingkatlah kesadaran mendengar. Jangan dengar gosip yang enak. Misalnya kita nonton apa di TV itu, cek and recheck apa lagi itu, cerita-cerita orang mobil itu senangnya, Pak, rankingnya tinggi tuh, Pak. Tapi kalau dengar ceramah, tak hobi. Dengar nasihat tak suka. Nah, ini harus ditingkatkan kesadaran dalam mendengar. Nah, yang keenam, Pak. Tadi keenam apa tuh? Basyar di Allah nyata di Rasul, Pak. Di bumi ada itu. Di bumi yang keenam. Namanya Basyirun, Pak. Tempat tegaknya mata. Itulah
bumi yang keenam. Jadi tingkatlah kesadaran kita adalah memandang, melihat, memperhatikan, meneliti, mempelajari. Mumpung mata itu masih bisa nengok. Itu mata lah butuh, udah belajar ngaji mana? Tadi mata tidak butuh mana-mana baik. Dan yang terakhir, lagi ketujuh, Kalau kalam di Allah, nyata di Rasul. Nah, ini gampang kita perhatikan, gampang kita tangkap Pak. Suara Allah, kata Allah tidak nyata, nyata pada Rasul. Allah gaib, Rasul gaib, maka diberikan tubuh. Itulah Nabi. Tubuh Rasul itu Nabi. Maka semua suara Allah, kata Allah kan tertuang pada kitab Quran, dicatat oleh sahabat. Nah, kalam di Allah, nyata di Rasul, maka ini lebih mudah kita menjelaskan. Di kita ada namanya Pak. Namanya bukan kalam, tapi mutakalimun. Berkata-kata. Tempat tegaknya di mana? Di lidah. Itulah bumi yang ketujuh. Itu bumi yang ketujuh. Kalam itulah langit yang ketujuh. Dan bapak-bapak bertanya, kenapa kalam atau kata itu yang ketujuh? Itu adalah keputusan, Pak. Apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak dengar, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak pikirkan, kesimpulan terakhir pasti Bapak omongkan. Maka omongan inilah bumi yang ketujuh, bumi yang paling tinggi. Di sono, langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Nah, jadi, mari kita tingkatkan kesadaran berkata-kata. Bahasa kita aja jangan sembarang ngomong gitu. Kalau kata Allahnya, wala takfu malai salaka bi ilmu, jangan ngomong kalau ada pengetahuannya. Dan sembah pun pengertiannya ada 6. Melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang belakangnya, diam kalau dari ilmu dan dia. Wala takfu malai salaka bi ilmu, jangan kamu ngomong kalau kamu tidak tahu. Tidak mungkin Muhammad itu dia tidak tahu tapi bisikan langsung ngomong. Bisikan tidak mungkin. Lalu tapi ada Jibril itu Pak Abu. Ya itu kan untuk kajian-kajian awal biar tidak capek berpikir. Tapi kalau kita sudah masuk, kita tahu siapa Allah, siapa Muhammad. Ingat bukan Muhammad Nabi. Kalau Muhammad Nabi melebar lagi kajian kita. Itu Muhammad Rasul. Nah, di atas itulah Pak, kalau kesadaran kita di bumi pertama sudah, bumi kedua sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah terlatih, baru kita bisa ketemu Tuhan dan berjatuh. Kalau itu susah. Itulah Sidratul Muntaha. Itulah kesadaran. Dia melakukan itu dengan kesadarannya dan dengan sengaja. Itulah niat. baru batas niat itu Pak ya. Baru niat Pak. Baru niat dawama. Iya. Mati ya mau. Belum lagi. Memang sudah tidak mengalami karena stres langsung. Iya. Nah jadi itu baru niat Pak. Jadi niat itu dia menyengaja dengan kesadaran. Dia menyengaja dengan kesadaran untuk melakukan sholat, menghubungkan rasa diri dengan Allah. Di mana bisa terjadi? Di Sidratul Muntaha. Sidrah itu ada kesadaran, Muntaha itu tertinggi. Artinya kalau baru kesadaran tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7 belum bisa Pak. Harus ke atas lagi. Panjang perjalanan. Makanya ini maaf bapak-bapak. Seketika saya dengar ngaji bakal stop itu berpikir saya, waduh kasihan gitu. Ya jangan bapak-bapak saya juga belum sampai kalau lagi di Quran. Buktinya kok ketika berdialog dengan Allah dan Rasul masuk juga cerita lain. Semestinya tidak seperti itu lagi, tapi sudah mulai menjurus kepada Allah dan Rasul. Kalau di kajian umum Pak, segala orang ini masuk surga malah Pak. Selamat jalan, apalagi dia rajin ke masjid izin begitu Pak. Tapi dia dapat Tuhan ciri-ciri tidak cerita. Kalau Bapak tonton di video-video itu nanti kerja kita di akhirat nanti di dalam surga adalah mencari perawan perempuan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ada hadisnya Pak Abu, ada ayatnya bidadari-bidadari itu.
Oke, kita terima. Tapi ingat, di dalam surga itu terdapat 4 sungai. Sungai air tawar, susu, madu, sungai Ara. Apa maksudnya? Nah, Syekh Bakir pernah dulu masuk Nuswantoro. Waktu itu belum Nusantara, belum Indonesia namanya. Singgah di Malaysia. Oleh Syekh di situ dikatakan, kelak dulu kau belajar dulu Indonesia tuh. Nusantara tuh, Nuswantoro tuh. Kau nak megang apa? Megang Quran. Tidak laku di situ. Karena surga yang kau ceritakan itu nanti, alat pemotivasi itu di situ lengkap. Bingung dia Pak. Tino cantik dalam Indonesia. Sungai-sungai banyak, sungai ada ikan. Piring-piring emas, kau butuh makan dengan piring emas, mangkuk emas. Zaman kerajaan-kerajaan kayu raya. Lalu apa ya alat pemotivasi tidak ada? Untunglah ada gunung nak meletus. Gunung nak meletus ini ada raja yang menguasainya Pak. Menguasai raja-raja banyak. Nah, dia menguasai. Dia itulah yang punya kuasa. Yang tidak bisa meletus gunung gara-gara dia. Tapi saat itu gunung nak meletus juga. Akhirnya raja ini kewalahan. Ngomong dengan raja-raja di bawahnya, "Cak mana nih gunung nak meletus? Kamu harus pindah. Kalau itu mati kalau rakyat kamu." Nah, itulah modal Syekh Syubakir masuk ke Indonesia untuk menguasai Indonesia yang menyebarkan Islam. Ngomong dia, raja di raja, kamu takut kan gunung ini meletus? Yo, baca kerajaan-kerajaan di bawah aku ini hancur dong. Aku bisa nyetop dia. Tapi kira-kira aku dikasih apa? Saya aku dikasih lokasi, daerah. Pokoknya ada namanya wilayah. Wilayah itu negeri wali. Wali wilayah itu negeri. Nah, berkat pertolongan Allah Rasul itu di stop. Dan jadi belum dapatlah dia lahan kampung atau negeri namanya wilayah. Nah, jadi cerita surga di situ adalah karena ada. Nah, satu hal yang dilupakan oleh orang, makanya ibu-ibu sempat protes dulu. Pak Bu, kami ini lah pening dengar pengajian ini. Bapak-bapak tuh kalau dia masuk surga dikasih rumah isinya 70 kamar. Kamarnya berisi 70 sofa. Sofanya berisi 70 bantal. Satu bantal 70 bidadari. Babak belur. Senangnya bapak-bapak itu. Lah kalau kami tino ni macam mana? Biarlah kami nak masuk surga daripada lanang banyak. Seorang belalita, aku nak bertambun. Biarlah kami nak masuk surga. Nah, ni cak mana Pak Bu? Kata ibu-ibu itu. Sederhana saja ibu, saya katakan. Sewaktu ibu-ibu belum masuk ke dunia, tubuh ibu kan sudah dibuat oleh Allah dan Rasul dalam kandungan ibu-ibu. Ada yang lanang, ada yang tino, ya kan? Jadi tubuh itu lanang atau tino itu terjadi di dalam kandungan mak kita. Nah, kita dari situ adalah cahaya. Nur Muhammad pas turun ke bumi, turun ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, masuk ke tubuh kita. Kebenaran tubuh kita itu tino, lahirlah tino. Cak itu juga masuk ke dunia, ke tubuh mak kita. Dalam kandungan itu lanang, lahirlah kita lanang. Untuk apa barang itu? Untuk turun-temurun, beranak pinak, beregenerasi. Itu dulu. Tapi setelah ajal sampai, apakah badan ibu ikut? Badan bapak ikut? Tidak. Badan ibu yang tino dikubur, badan bapak yang lanang dikubur. Yang keluar apa? Nur. Cahaya yang tadi masuk cahaya, keluar itu cahaya itu. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Lalu surga itu ada Pak Abu? Ada dalam kitab. Ada dalam hadis. Untuk apa? Pemotivasi. Supaya kita semangat berbuat baik. Apa yang kita dihibur dengan perempuan yang banyak makan susu macam-macam? Bukan Allah berbohong, bukan Rasul berbohong, tapi ini kan sekolah. Pendidikan pembinaan, kelasnya 7 Pak. Kelas 1 syariat. Nah, ada itu. Tidak dari itu. Ada.
kelas 2 torikat, kelas 3 hakikat, kelas 4 marifat, kelas 5 etikat, kelas 6 sifat, kelas 7 zat. Di syariat ada surga, ada Jibril, naik dikit torikat itu jalur, masuk hakikat, nah itu sejati, masuk pada makrifat, pengenalan sejati. Di situ kita tahu, oh, nur tidaklah nanda tino ngapo pulo aduh ini situ. Tapi di bawah perlu ciptakan itu Pak, biar orang semangat. Kan surga itu di dunia ada, neraka itu di dunia ada. Hari ini Pak, hati Bapak senang, bahagia, tentram, senang, nengok orang sukses, berhasil, Bapak bahagia. Udah Bapak surga itu. Bapak nengok orang berhasil, Bapak sakit hati. Nengok orang sukses, Bapak benci. Itulah neraka. Jangan jauh-jauh nengok surga, jangan jauh-jauh nengok neraka. Nabi Muhammad pada dalam Isra Mi'raj Pak menceritakan, aku melihat ketika orang menanam, tumbuh, berbuah langsung nuai. Ada tak Bapak dengar itu? Ada tak Pak? Apa artinya itu? Alhamdulillah saya mengalami waktu itu. Tetangga Pak, dia tuh laki itu sakit, bininya jual sayur di pasar minggu, diusir waktu itu Pak, digusur. 3 anaknya sekolah disuruh balik kalau SPP tidak bayar 3 bulan, pada ujian ulangan, sekolah rumah habis 5 juta setahun. Obek laki tidak terbeli lagi. Ujung-ujungnya ibu tuh nangis menjerit. Nah kita dengar itu Pak, tetangga Pak datang, ada apa, kenapa? Ya karena dia tak kuat lagi, dia ceritakan, cak mana Pak aku, laki sakit, lapis sebulan, tak kerja kan, tak dapat duit, toh beli pun obat tidak, anak balik diusir gurunya, karena nak ulangan, nak ujian, duit tak ada, SPP 3 bulan dengan mau tak, kosong sebentar rumah lama masuk. Ikut listrik aja cuma membayar. Sementara di pasar diusir, berdagang. Tak kuat lagi kamu Pak. Kalau kami tidak dimatikan Tuhan, kami rela. Apa kata kita? Sabar Pak ya, sabar beliau, sabar. Mudah-mudahan nanti Tuhan memberikan pertolongan. Nah, keluarlah kita mencari kawan-kawan yang berduit. Lagi bisa kita hitung 5 juta. Nah, itu apalagi SPP berapa? Waktu itu kumpul duit 5 juta, 7 juta, 8 juta. Bahkan kawan yang ngantar itu sempat masih lagi mungkin 9 juta. Dicari kawan yang berduit, didatangi, dia mau ngomong, termasuk Bapak itu pernah juga gitu minta duit. Nah, tapi untuk membelikan sepatu anak-anak yatim, baju-baju ada yang tidak sekolah, dapat. Saya katakan jangan bapak-bapak nyuruh saya ngasih, kita berani-berani kita ngasih. Pertama kali biar kita nengok, yang kedua inginkah merasakan menanam, tumbuh, berbuah, menuai. Ini tidak merasakan. Pernah dengar? Pernah. Ayo ikut saya. Dia belum nangkap. Bapak-bapak itu, yang 4 orang itu belum nangkap susah. Setelah sampai ke tepi itu, Assalamualaikum, di dalam masuk. Gimana Bu? Hai, itulah Pak, cak kemarin itulah. Alhamdulillah Bu ya, ini ada saudara-saudara kita, ada pedagang, ada pengusaha, mereka ini ada rezeki. Kalau saya tidak salah tangkap Bu ya, itu 5 juta, sama Bapak sakit, ini ada sekitar 8 juta juga. Mungkin ada yang lain-lain, tak tahulah saya kan, mereka ini kan bawa buku kalau nih Bu. Jadi mohon diterima. Pak diterima itu Pak, dia pegang tangan kita cuma sudut nangis bui-bui. Apa yang terjadi Pak? Kami yang nengok itu nangis juga.
Dia nangis karena bahagia, Pak. Kami juga menangis karena bahagia. Kami menanam, dia tumbuh. Dia merasakan nikmat, kami merasakan nikmat. Tapi bentuk-bentuk tangis. Itulah menanam, tumbuh, berbuah, menuai. Begitu cara Allah Rasul mendidik kita tentang Isra wal Mi'raj. Jadi itulah ceritanya. Niat itu dia menyengaja dengan kesadaran. Untuk sadar yang bisa kita berdialog dengan Allah Rasul, masuklah kesadaran kita tinggi, yaitu di langit yang ketujuh, di atas itu Sidratul Muntaha. Kalau tidak itu kelak susah. Di atas ada langit 7, di bumi ada 7. Bukan langit yang kita ketahui selama ini, bukan bumi yang kita ketahui selama ini. Kalau bumi ini Pak bertambah miliaran, bukan kita. Mungkin itu saja dulu bapak-bapak, saudara-saudaraku, pelajaran kita. Bagi yang mendengarkan video, silakan nanti ya ditonton, diperhatikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami. Itu aja dulu. Jadi perasaan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.